Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang memasuki ayatnya untuk tafsir surah Al-Balad dari awal sampai ayat yang ke-7. Tadi muqaddimah ya kan, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada yang keluh kesah toh? Enggak ada. Oh ya. Itu amal yang bagus ya kan, namanya khairihi kan, itu namanya khairihi. Kalau antum keluh kesah dapatnya apa? Mengubah kondisi. Nah, makanya enggak boleh keluh kesah, kan enggak ubah kondisi juga. Ya. Yang pertama ikhwah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Apa al-baladi ikhwah? Negeri ini. Negeri ini itu maksudnya adalah khusus. Bukan semua negeri tapi negeri khusus. Yakni yang dimaksudkan adalah negeri Makkata al-Mukarramati. Ya, Makkata al-Mukarramati itu negeri Makkah al-Mukarramah. Berarti di sini apa? Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi negeri Makkah. Tentu apa? Tentu karena mulianya. Karena mulianya dan karena dia adalah negeri yang terhormat. Ya. Haram kan? Terhormat ya kan gitu kan? Ya, hormat, haram, hormat itu sama toh? Itu bahasa Indonesia itu berarti? Kan sama, haram, hormat sama enggak? Sama. Haram kan hurma kan sama. Ya kan? Ain lamnya kan sama. HRM ya kan, haram, hormat itu kan sama. Ya. Ya. Jadi menandakan kata terhormat dari bahasa Arab, gitu, kan gitu. An hurmah, ya kan, hurmah, ya kan itu, dihormat. Nah, ya. Ini adalah bersumpah, jadi dia telah bersumpah demi negeri Mekah. Wa anta hilum bihadal balad. Siapa anta? Ya, sini adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di wa anta hilum bihadal balad. Ini juga apa namanya ikhwah? Kemuliaan beliau. Wa anta hilun, dan kamu di dalamnya hilun apa? Halalun laka. Halalun laka al-qitalu fiha. Halal bagimu peperangan di dalamnya. Ya. Wa walidi wa ma walad. Walid itu apa? Isim. Walad walad fiil, ya kan? Fiil, makanya pakai ma, wa ma walada, ya kan? Fiil, bukan wa walidin, wa waladin, bukan gitu kan gitu. Kalau wa walidin, wa waladin, nah itu isim ya dong. Ya ada ma-nya, wa ma walada, itu dong. Ya.
Dia fi'il. Ini berarti sumpah dari dia subhanahu wa ta'ala, sumpah bersumpah demi setiap orang tua dan setiap anak-anaknya, ya kan itu. Ini ikhwah, di demikian apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Di kata dia Ta'ala dengan bukti-bukti semua itu, ya, sungguh-sungguh kami menciptakan bangsa manusia ini fi kabad. Apa fi kabad? Fi nasobin, dalam nasob, letih lelah, susah payah, ya, wasyiddah, ya, susah, ya kan, susah sulit, ya kan. Nasob, lelah letih, syiddah, ya, susah sulit, ya kan, sukar, ya, begitu. Ini dia Ta'ala meyakinkan kita gitu. Terus yakin kalau memang namanya susah, payah, lelah, letih, itu segawani manusia. Ya gitu, udah, kita nggak boleh keluh kesah, ya, nggak boleh keluh kesah. Apalagi menolak, ya kan? Menolak. Salahnya Tuhan bikin aku lapar gitu. Nggak boleh, kamu siapa menyalahkan Tuhan kan gitu. Nggak bisa begitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan terus kita padune ra gelem beriman, ya, ra gelem beriman, ra gelem sabar melaksanakan ketentuan, ya kan? Dinyalahke wae penak kan gitu. Ya kan gitu kadang-kadang politiknya kan gitu, Itu nggak boleh seperti itu. Ini kita diyakinkan, ya memang gitulah manusia, takdirnya begitu. Nah, kita harus sabar, tidak keluh kesah, tetap konsisten di dalam Islam, di dalam iman, dalam ibadah, dalam belajar dan mengajar. Ya kan? Dalam belajar dan mengajar kan gitu. Itu kita harus yakin itu, nah gitu. Ya, ikhwah. Itu ini sumpah, ini isi sumpahnya. Ini namanya muqsam bih. Apa sih sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, itu isi sumpahnya gitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu isi sumpahnya begitu. Ikhwati lan bahagia rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya setelah dia Ta'ala menerangkan isi sumpah, ya, bahwa manusia itu pasti di dunia menemui berbagai kesusahan, ya kan, kesulitan. Jadi kita harus sabar, jangan keluh kesah, sabar Islam, sabar iman. Gitu kan? Akhi Abid gitu kan? Kenapa kok gitu? Kenapa? Kenapa kok gitu? Lah iyalah, di dunia saja ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik, ada teman, kita aja ta'ab. Kita apa? Ta'ab. Kita aja tetap kena masakoh dan mukabadah. Apalagi besok nggak ada siapa-siapa setelah kita mati, ya kan? Sendiri-sendiri. Nah, itu artinya kita mengingatkan kita, maka kita harus mengisi dengan baik, dengan sabar dalam Islam, sabar dalam iman, sabar dalam ibadah, gitu loh. Ya kan, demikian kan?
Yaitu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi manusia harus begitu. Jangan lengah. Jangan lengah, gampang alasan. Kenapa nggak masuk? Capek. Ya dong. Yang lucu, kenapa nggak jamaah sholat? Capek. Itu yang lucu itu. Loh, memangnya jamaah sholat melelahkan? Memang jamaah itu membawa apa sih? Kok melelahkan kan gitu. Nah kalau kenapa nggak jamaah tertidur lain lagi ya kan gitu. Kan nggak sadar. Ya kan, kalau capek kan salah. Karena jamaah nggak membuat capek, nggak bawa apa-apa. Capek ya kan gitu. Kita semestinya kuat. Sebagaimana tadi kuat kan gitu. Kita nggak boleh bilang capek. Kita harus sabar. Harus sabar dalam din ya kan. Seperti dalam din ini kan gitu. Ya kawan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, ayashabul insanu ayashabu allai yaqdiru alaihi ahad ya. Ayashabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayashabu allai yaqdiru alaihi ahad. Mana fa'ilnya yahsabu? Dhamir mustatir huwa, kembali ke insan. Mana yahsabu? Menghitung ya. Mengira, bukan menghitung. Kenapa? Kalau menghitung kan yahsibu kalau menghitung. Iya kan? Kita menghitung yahsibu. Ini kan yahsabu ya kan? Jadi bagaimana yadunnu mengira, ya tahu itu. Ya kalau menghitung kan yahsibu. Kalau yahsabu kan mengira. Ya, gitu. Ayahsabu, apakah manusia itu mengira? Alai yaqdiru alaihi ahad. Tidak ada seorang pun yang mampu terhadapnya. Jadi dia mengira tidak ada selain dia yang mampu menguasainya. Di manusia itu menduga mengira dialah penguasa dirinya sendiri. Orang begitu, itu ya, ini yang dicela oleh Dia Ta'ala. Sehingga dia apa? Karena merasa menguasai dirinya, dia apa? Melampaui batas. Artinya apa? Artinya apa yang dia miliki, apa yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan untuk mengikuti dan menuruti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Itu dikasih waktu lapang, longgar, sungguh nyantai. Itu namanya apa? Mengikuti syahwat namanya itu. Loh, enggak Ustaz, saya kan cuman santai, saya kan tidak berbuat macam-macam. Lah itu ya juga termasuk. Ya, termasuk karena itu tidak berjuang, ya kan? Kita enggak ada serius, ya kan gitu. Dan diberi kelapangan dan kelonggaran. Memang sifatnya syahwat itu suka
suka santai. Ya kan? Sukanya malas. Sukanya emang malas kan gitu. Sukanya malas. Habis untuk yang seenaknya aja. Terus intinya apa? Intinya untuk anak, untuk iman, untuk Islam itu enggak kebagian. Untuk yang lain-lainnya dia bersegera mengatakan ahlak tumalan lubada. Dia gitu. Kalau untuk yang lain-lain ahlak tumalan lubada. Kalau orang yang paham jelas, oh gitu ya gitu. Di orang kalau membiayai syahwat namanya apa? Hah? Orang kalau membiayai syahwat namanya apa? Namanya ihlak. Namanya ihlak kan ahlak tu malan lubada. Itu kan karena dia membelanjakannya dalam rangka perintahnya syahwat. Kalau membelanjakannya perintahnya Allah kan namanya anfaktu. Ya kan? Aku nafkah, aku infak, aku sedekah kan gitu. Ini karena dia membelanjakannya, memakainya dalam rangka syahwat, perintahnya syahwat, gak sesuai syar'i, maka dinamakan ihlak. Ahlak tu, ahlaka yuhliku ihlak. Ya kan namanya ihlak. Nah gitu ikhwah. Apa mana ahlak itu? Kadang-kadang anfaktu fil batil. Ya kan? Jadi anfaktu fil batil, infak dalam kebatilan namanya apa? Ihlak. Ya, ingat namanya ihlak itu. Itu namanya bukan menyimpan. Bukan membahagiakan. Dan juga bukan memuaskan. Ya, kan memuaskan juga, itu enggak akan memuaskan juga. Dia enggak puas juga. Itu namanya ihlak. Itu namanya ahlak tumalal lubada. Itu namanya ihlak gitu ikhwah. Ini penamaan dalam Al-Qur'an ya, gitu. Penamaan dalam Al-Qur'an begitu. Kalau kita menginfakkannya fil hak, bukan ahlak tuh ya kan? Iya kan begitu. Itu enggak habis. Itu namanya anfaktu, namanya infak dalam kebaikan kan gitu. Ya ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Lanjut apa? Ayat yang ke-6 yaqulu ahlaktu malan lubada. Apa lubada? Kasiron. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Menghabiskan. Jadi benar menghabiskan, menghancurkan, menghabiskan. Itu karena dia perintahnya syahwat. Ya. Perintahnya syahwat. Karena namanya zakat dan sedekah. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ini ancaman dari dia subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagi siapa? Bagi siapa? Hah? Bagi orang yang membanggakan diri telah banyak belanja sesuai syahwat. Ya. Ingat itu ancaman dari Ta'ala. Ancaman dari Ta'ala, apakah memangnya enggak ada seorang pun yang melihatmu coba? Itu ancaman. Jadi Allah melihat kamu loh, kalau kamu itu ternyata membelanjakan kekayaanmu dalam yang sesuai syahwatmu dan kau merasa apa namanya megah, itu kan? Merasa megah, nah gitu, merasa megah. Wah ini, aku udah membiayai kemegahan ya, kan gitu. Makanya bangga dengan kemegahan dunia, kan gitu. Bangga dengan kemegahan dunia, karena itu syahwatnya. Nah itu
Itu diancam oleh Allah bahwa itu adalah tidak lepas dari penglihatan darinya subhanahu wa ta'ala, sayujazi bi amalihi khairihi wa syarrihi. Ya kan itu kan, nah gitu. Dia Ta'ala melihatnya akan memberi dia balasan dengan semuanya itu, baiknya maupun buruknya, sesuai agama maupun yang enggak sesuai agama akan diberi balasan. Nah gitu. Jadi maudhu'ul ayat apa maudhu'nya? Bayanun bayan mudho tanwin atau enggak? Tidak. Kenapa tidak? Mana untuk ilahnya? Masdarun muawwal. Ya, mana untuk ilahnya? Masdarun muawwal. Annat ta'aba wan nasaba mulazimun lil insan fil hayatid dunia fi dinihi wa dunia. Coba diganti masdar soreh. Diganti masdar soreh itu masdar muawalnya Pak Suki. Ganti masdar soreh. Mahfud. Arif. Semua senyum. Bid. Ajib. Jatmiko. Pak Man. Mat. Naam, sahih. Begitu bayanu mulazamati ta'abi wan nasabi lil insani fi al hayatid dunya. Di penjelasan mulazamahnya ta'ab dan nasab pada manusia di kehidupan dunia. Di manusia ini apa namanya? Jadi syekh ya. Saya muridnya at-ta'ab wan nasab. Jadi manusia ini jadi apa namanya? Jadi guru. Ngajari siapa? Ngajari ta'ab wan nasab. Bermakna ta'ab itu menyertai dia terus gitu loh. Belajar ke dia terus, menyertai terus itu. Selalu aja ada ta'ab dan nasab gitu. Orang itu begitu. Bagaimanapun dia ada at-ta'abu wan nasabu. Orang begitu. Kamu punya motor? Tapi sering naik motor? Sering, oh ya. Bisa. Pernah naik motor ketika sehat? Ketika sakit? Motornya sama? Rasanya beda? Kenapa? Kitab. Iya. Jadi sama orangnya, sama motornya rasanya beda kan gitu. Jadi kamu pas sehat kayak motormu enak ya, enak. Pas sakit kayak pengen baru lagi gitu ya. Ini kok nggak enak gitu. Saya ini kenapa motornya? Kamu yang sakit. Yang disalahkan motornya katanya, motornya nggak enak. Minta ganti baru katanya. Ini motor udah nggak enak nih, start. Ganti yang baru.
Apa ya Rip? Iya, padahal dia yang sakit, bukan motornya yang sakit gitu loh. Iya kan Ismail? Ya gitu. Jadi kamu naik motor, orang kaya naik mobil, enak mana? Kamu naik motor, orang kaya naik mobil, kamu enak mana? Hah? Enggak, kamu naik motor, orang kaya naik mobil, enak siapa? Oh bisa? Enggak bisa begitu. Ya, belum tentu enak dia. Belum jadi enak saya. Karena badanku sehat, naik motor pun nyaman. Sedang dia belum jadi badannya sakit, naik mobil pun nggak enak, gitu maksud saya begitu. Kan gitu. Jadi itu begitu tadi kamu jangan melihat kendaraannya, tapi yang terpenting adalah faktor pengendaranya. Kalau pengendara itu sehat itu naik apa aja enak kok. Ya kan kalau orangnya kurang sehat naik mobil pun nggak enak. Kan gitu. Ya kita kalau diberi rezeki itu enak sekali rezekinya sehat, ya kan itu. Itu syukuri aja gitu. Jangan melihat ke atas. Belum tentu itu yang mengendarai enak. Oh dia mungkin dia sakit, kamu nggak tahu, ya kan? Dia nggak tahu dia itu sakit sebetulnya. Jadi dia ingin ini motor wae umpamane sehat kan gitu sebetulnya. Gitu. Iya toh. Itu sering terjadi kayak itu udah terjadi. Makanya kita jangan lihat ke atas, lihat ke bawah aja. Kan tidak lihat ke bawah begitu. Jadi intinya bagaimanapun namanya manusia pasti ta'ab dan nasab. Begitu. Mesti dia letih, lelah, susah, payah, sukar, sulit gitu. Itu udah ketentuan dari Ta'ala, yang penting kita menghadapinya tanpa keluh kesah, selalu sabar, Islam dan iman, walaupun capek, letah, lelah, tetap kita sabar Islam dan iman begitu. Jangan sampai capek untuk alasan tidak Islam tidak iman ya. Jangan begitu, jangan untuk alasan begitu. Ya. Orang emang begitu. Ya, selalu aja demikian. Yang kedua apa ikhwah? Bayanu qudratillahi ta'ala ala ibadih. Ini penjelasan Allah mampu menguasai hambanya. Apa buktinya Mat? Buktinya apa Allah menguasai hambanya Mat? Buktinya saya tidak pengen taat tapi tetap taat. Iya kan? Itu saya tidak mau taat tapi tetap taat. Kenapa tetap taat? Padahal nggak mau taat. Dikuasai oleh Allah. Itu qudratillah. Ya kan? Kalau kamu menang tentunya nggak taat. Bisa melawan takdir. Ya kan? Saya lawan takdir, tapi kamu nggak bisa. Memang kuasa Dia Ta'ala kan gitu. Orang demikian, orang begitu. Bayanu qudratillah wa ru'yatihi lahum, dan penjelasan Dia Ta'ala melihat manusia. Jadi kita semua dilihat oleh Allah, maka apa ikhwah? Maka kita hati-hati dalam hidup ini. Ya. Hidup ini jangan keluh kesah kalau disuruh iman dan Islam. Tidak ada yang tidak taat. Semuanya taat semua. Nggak ada yang nggak taat, nggak ada yang nasab. Semua dalam kabat. Ya guys, semua dalam kabat. Maka jangan sampai kita
tidak sabar dalam Islam dan iman. Kan gitu. Wah, susah itu Islam dan iman. Kenapa? Melelahkan. Ya sama melelahkan ya kan. Enggak semua fikabat kan gitu. Semua fikabat. Kita jangan bilang dalam misalnya itu melelahkan, enggak. Semuanya fikabat semua kan gitu. Memang butuh kesungguhan kita. Kesabaran dalam kita menempuh din ya kan. Dalam menempuh din ini. Apalagi yang namanya dakwah gitu ya gitu. Tambah lagi harus sabar. Extra lagi sabar. Kenapa? Karena enggak jarang kita udah ikhlas, kita sudah dengan cara yang hikmah, sudah sesuai ilmu dan basirah gitu. Tapi ada aja yang belum bisa menerima di masyarakat. Ya kan ada yang bisa menerima, menyalahkan yang menyampaikan. Iya toh? Itu begitu ada aja gitu. Ada aja di masyarakat yang belum bisa menerima, menyalahkan yang menyampaikan. Itu maka kamu harus sabar. Sabar apa? Sabar menyampaikan, sabar mengamalkan. Begitu. Sabar menyampaikan, sabar mengamalkan. Sampai kapan? Sampai tadi yang belum menerima menjadi paham, oh ternyata dia itu tidak salah, gitu loh. Ternyata beliau tidak salah. Sampai nanti ketemu seperti itu. Sampai ketemu seperti itu, nah gitu. Dan nanti akan membuktikan sehingga orang itu, oh iya, jadi paham. Itu namanya kita itu namanya berdakwah, meminta tolong kepada sabar. Namanya apa tadi? Kita namanya mengajar, berdakwah, meminta tolong kepada sabar. Boleh enggak? Minta tolong kepada sabar. Hah? Boleh enggak? Ya boleh. Sabar bisa menolong enggak? Bisa. Iya kan? Kok bingung sih? Saya tanya antum, uang bisa menolong enggak? Loh, kenapa kamu jawabnya cepet? Uang bisa menolong gitu loh. Kenapa cepet jawabnya? Lebih hebat mana? Pertolongan uang sama pertolongan sabar? Jadi contohnya banyak dan sering terjadi ya kan. Jadi kamu harus sabar menunaikan kewajiban, sabar menunaikan larangan, sabar mendengarkan celaan, ya toh, enggak keluh kesah. Itu maksudnya gitu toh. Nah, itu penting. Kalau kamu tuh sabar dengan 3 itu, nanti dakwahmu akan diterima. Dakwah akan diterima. Orang yang asalnya belum paham, asalnya masih protes, masih kritik, tapi ketika kamu dengan kebenaran kamu itu, karena kesalahan mereka mengerti kamu tetap melaksanakan sabar tadi itu, mereka akan paham. Oh iya, si ini memang betul-betul dengan semua nasihatnya hanya memberi petunjuk. Enggak menjadi pengikut. Gitu loh. Buktinya apa? Enggak ada yang menerima, enggak ada yang jempol, dia tetap sholat. Tetap melaksanakan apa yang dia sampaikan. Ada kritikan pun, celaan pun dia enggak keluh kesah. Kan gitu. Akhirnya orang paham, oh berarti ini benar semua. Dia tuh enggak pengen aneh-aneh, hanya pengen membuat kita ngajak bahagia. Kan gitu, akhirnya paham. Berarti apa? Akhirnya sabarmu menolongmu membuat mereka mendapatkan
petunjuk. Ya enggak? Udah gambaran belum? Kan gitu. Dan itu fakta. Itu fakta begitu. Fakta demikian. Jadi kalau mereka sendiri sudah berdakwah sudah nggak sabar, ya wis akhirnya orang nggak respon dengan apa yang dia dakwahkan kan gitu. Jadi wah yang berbahagia. Jadi kita harus memang begitu sabar gitu ya. Jadi sabar tadi itu sabar menunaikan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar terhadap musibah tanpa keluh kesah. Itu loh kan gitu. Sabar dengan adanya berbagai kesusahan, kesulitan, letih, lelah nggak keluh kesah. Nah itu bagus. Itu penolong yang utama itu nanti. Dia akan membuka pintu hidayah itu begitu. Makanya kita suruh sabar, nggak cukup ikhlas dan lemah lembut. Ya, nggak cukup ikhlas dengan dan benar. Aku kan udah benar, saya udah belajar, yang saya sampai udah benar Quran hadis, aku udah ikhlas, iya benar, tapi kenapa belum berhasil? Kurang sabar. Memang untuk orang itu kamu ikhlas, orang gak ada yang tahu di hati, iya kan? Kamu menyampaikan dengan benar Quran dan hadis, menurutmu benar. Dan memang benar, tapi yang mendengarkan masih aneh. Ya enggak? Masih aneh. Bagimu udah benar dan memang benar, tapi bagi mereka masih aneh. Nah, jadi ini yang menghilangkan aneh apa? Kalau kamu sabar. Ya enggak? Kan gitu. Kalau kamu sabar. Kesabaranmu itu yang akan membuat mereka nanti jadi paham. Akan hilang anehnya menjadi oh iya dulu itu benar semua kan gitu. Itu kalau kita sabar gitu, tetap sabar, konsisten apa tadi menunaikan apa yang kita sampaikan gitu. Kalau kamu ngajak sholat terus dora sing sholat kowe ora sholat, nah ya wong ora paham. Ya kan? Orang nggak paham lah, ya kan? Orang nggak paham. Jadi kalau mau ngajak sholat, nggak ada yang mau sholat, kamu tetap sholat, kan gitu. Itu akan bikin mereka paham, kan gitu. Akan bikin mereka paham. Itu kita harus demikian. Nanti itu bukti, oh memang itu ajak-ajak itu sekedar ngajak sholat, dia nggak mencari pengikut. Buktinya apa? Nggak ada yang ikut pun dia tetap sholat gitu kan demikian. Nah itu akan menghilangkan satu salah paham kan itu. Dan lebih dalam lagi begitu. Itu namanya tolong kepada sabar. Itu perintah Allah, wasta'inu bisabri kan gitu. Minta tolonglah kepada sabar. Sabar itu menolong, bagus. Kita harus yakin dengan sabar itu akan menyelesaikan masalah. Akan membukakan pintu petunjuk. Coba enak enggak? Orang yang asalnya belum paham memusuhi kamu, ya kan? Kemudian setelah kamu tetap sabar, jadi mendapatkan petunjuk, jadi teman kamu. Namanya nolong enggak sabar? Lo kan nolong, menghilangkan permusuhan, ya kan? Kan demikian karena kesabaran. Ditolong oleh si sabar, ya kan? Oleh sabar yang menolong kan gitu. Sabar yang menolong kita. Itu dah. Gitu ya. Kalau kamu udah gak sabar ya udah ya wis. Kowe wis ora sabar. Orang gampang ngkae sate ya ora sabar pone awake dhewe ngono ya wis. Ya gitu. Kita harus sabar kan itu kan. Kita harus selalu sabar begitu.
Yuk memasuki fihi fawaidu wa ahkam. Yuk yang baca silahkan. Fawaidu wa ahkam. Al-awalu yuqsimullahu fi Makkata qasaman muakkadan bila li syarfiha wa Hurmatiha. hurmatiha wa hiya al-baladul amin wa fiha Baitul Muharram. Ya, terjemahnya. Allah SWT bersumpah dengan sumpah dengan Mekah suatu sumpah yang pasti yang dikuatkan dengan la. Untuk dia bersumpah demi Makkah karena kehormatan Makkah, karena kemuliaan dan kehormatannya, karena kemuliaan dan kehormatan Makkah, dan dia adalah negeri para amin, negeri yang aman negeri yang aman, dan di dalamnya terdapat Baitul Muharram. Ya, itu yang pertama ya. Jadi di sini dia Ta'ala bersumpah dan sumpahnya ditakkid dengan la. Itu la bukan nafi. La uqsimu bukan la nafi, namanya la muakkid. La muakkid ya. Namanya sumpahnya muakkadan. Sumpahnya muakkid berarti lanya muakkid. Ya, gitu. Itu ya terjadi pada seperti ini. Jadi la muakkid terjadi pada seperti ini ya. La uqsimu bihadzal balad, nah begitu. Kemudian kenapa dia Ta'ala bersumpah demi Makkah? Li syarafiha wa hurmatiha, itu ya, karena Mekah itu mulia dan terhormat. Memang dia adalah negeri yang aman, negeri yang di dalamnya ada Baituhu al-Muharram, ada negeri yang ada rumah yang di Muharram, dimuliakan, ya kan? Dimuliakan. Yuk terus lanjut. Uluwu sya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azimi qadrihi haitsu ahallallahu lahu qitalu fi makkati wa hiyal baladi al haramu sya'atu minan nahari walam tahilla li ahadin min qablihi walam tahillu li ahadin ba'dihi fahiya haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Ya, terus terjemahnya. Tinggi. Sangat tingginya peranan Rasulullah dan agung martabatnya. Martabatnya. Dan agung martabatnya yang mana Allah menghalalkan baginya perang di dalam Mekah, yaitu negeri yang suci pada waktu
siang, di suatu saat yang suci di suatu saat dari siang. Allah membolehkan beliau perang pada suatu saat Allah membolehkannya perang pada suatu saat dari suatu saat dan dari siang di 1 jam 1 saat dari siang hari. Satu saat dari siang hari dan tidak menghalalkan bagi siapapun setelahnya dan tidak menghalalkan pada siapapun setelahnya. Terus Itu adalah haram dengan kehormatan Allah sampai ila yaumil qiyamah. ini ini menerangkan apa? Menerangkan uluwu sya'nir rasul wa azimu qadrih. Rasul itu dihormati, dihargai, tinggi peranannya dan tinggi kemuliaannya. Buktinya apa? Buktinya Makkah Al-Mukarramah yang pada asalnya adalah Al-Baladul Haram, tapi karena Rasul. Karena Rasul, karena beliau itu dihalalkan peperangan di suatu saat. Ya kan, di suatu saat. Ya, di waktu Fathu Makkah. Ya kan, dihalalkan perang. Itu tidak terjadi sebelumnya dan juga enggak terjadi sesudahnya sampai yaumul qiyamah. Itu dimuliakan dengan kemuliaan dari Dia Subhanahu wa ta'ala, tapi suatu saat pernah dihalalkan untuk beliau. Wa antahilum bihadal balad. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ulu sya'nir rasul wa azimu qadrih. Menunjukkan itu. Gitu. Set niko. Mulianya ma'had ilmi. Ya. Buktinya apa Set niko? Ma'had ilmi. Buktinya apa? Buktinya walimahan wae ndang mulih gen arep mlebu ning ma'had ilmi. Ya toh. Kudune kan lho kae panase pol lho kae. Panas banget ya toh. Kuwi kudune nek nganggo syahwat kan engko wae bareng asar wae rada eyub ngono ya. Tapi ternyata enggak ya. Enggak. Kenapa? Karena mulianya ma'had ilmi, enggak mau dikosongkan ya toh. Enggak mau dikosongkan. Kudune kan dikosongkan wae sat ngono. Mungkin rada adem rono bareng-bareng kan itu. Jadi sampai mereka rela siang-siang yang selo kiri ya toh, walimahan kan gitu. Kenapa begitu? Kenapa siang-siang ke selo kiri? Kenapa? Karena mulianya ma'had ilmi, demi sore bisa belajar kan gitu, ya kan? Bisa belajar. Paham kan? Paham gitu ya. Makanya kalau antum itu izin sore wae berarti kayak ngeremeh kayak ma'had ilmi gitu kan gitu. Penting ke walimah itu. Iya. Oh, udah komat tuh gimana? Sana udah selesai, sana belum banget sebetulnya. Ya gitu ya, sudah besok. Subhanaka ya. Sekian dulu. Enaknya aku ya.